ketemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang kenapa dia selingkuh. Ya, ini seperti biasa readingan aku fun readingnya, jadi jangan terlalu baper dengan readingan aku. Lalu readingan aku juga bersifat kolektif ya. Artinya tidak semua orang resonate dengan readingan aku. Dan bisa juga vice versa ya, energinya bisa kebolak-balik. Oke, ini ada 3 file ya. File pertama berwarna merah, file kedua berwarna putih, lalu file ketiga berwarna pink. Oke, aku beri kalian waktu selama 10 detik untuk pilih kartunya ya. Pilih pakai intuisi kamu ya. Oke, aku mulai dari file pertama. Berwarna merah. Kenapa dia selingkuh? Ya, kenapa dia bisa kayak gitu? Tega ngeduain aku gitu. Alasan dia apa gitu? Kita cari tahu ya. Kalau aku lihat di sini ya, untuk file pertama kenapa dia selingkuh? Ternyata yang kulihat dia sudah menikah ya. Dia sudah menikah dan sudah ada pasangan ya. Sebenarnya sih bukan karena dia selingkuh juga sih ya, karena dia sudah memiliki pasangan ya, otomatis dia nggak bisa berlama-lama dong bersama kamu ya, karena dia sudah memiliki pasangan hidup, sudah menikah, makanya dia tega nyakitin hati kamu. Lalu ini ada energi kedua juga. Kenapa dia bisa sampai selingkuh seperti itu? Karena dia sudah memiliki pacar ya, alias sudah mempunyai kekasih ya. Intinya dia sudah punya pacar ya, tapi dia juga macarin kamu juga, makanya dia sampai tega nyakitin kamu. Di sini ya, dia sudah memiliki kasih yang sangat dia cintai ya. Dia sayang dengan kekasihnya. Cuman karena ya namanya orang pacaran ya, nggak ada puasnya kan. Biasa kadang-kadang kan kalau lagi ada masalah, ada polemik gitu, masalah dengan pasangan, otomatis dia bakal cari orang lain dong, cewek atau cowok lain buat dia deketin, buat dia pacarin. Nah, ketika itu dia dengan pasangannya itu sedang ada masalah ya, kayak berantem, atau mungkin dia bosen ya, lagi bosen, lagi pengen have fun aja, makanya dia deketin kamu di sini ya. Dia deketin kamu di sini dan kamu ya, namanya dideketin lama-lama juga suka dong ya. Udah ada akhirnya kamu kena di sini, tiba-tiba dia mutusin kamu secara sepihak ya. Dan ternyata bukannya dia selingkuh juga ya, artinya dia giniin kamu memang dia sudah memiliki pasangan ya. Lagi pula orangnya ini gimana ya, nggak ada puasnya sih kalau menurut aku ya. Meskipun dia sayang, meskipun dia sudah memiliki pacar ya, jadi bukan kamu aja yang diginiin ya, orang lain juga diperlakukan sama ya. Jadi lawan jenis yang lain dia perlakukan sama seperti ini, karena emang gimana ya, emang orangnya yang kulihat itu banyak ketidakjujuran. Dan aku tangkap emang orangnya ini bosenan ya, dia orangnya bosenan. Jadi pula dia orangnya gimana ya, satu aja gitu ya, kayak satu itu nggak cukup buat dia ya. Ya gimana kalau orang bosanan yang kayak gini ya, dia kan pasti nyari lagi dong ya. Akhirnya kan lama-lama kan bertambah satu. Nah itu dia, emang dari sikapnya aja dan dari aspek sifatnya aja dia kurang bagus ya di sini. Tapi emang kalau ditanya dengan pasangannya ini dia benar-benar sayang, aku lihat sayang ya. Cuman ya sayangnya itu dia orangnya gampang bosenan dan sifatnya kurang bagus. Sebenarnya cara dia salah sih seperti ini ya. Makanya dia alasan dia nyakitin kamu, nyelingkuhin kamu itu ya emang karena itu sih. Sebenarnya ya meskipun dia udah memiliki pacar ya, sebelum dia macarin kamu ya dia juga punya pacar lain. Jadi bukan kamu aja ya, dia bukan kamu aja. Jadi dia udah memiliki pacar lain, pacar yang dulu ada
pacaran sama kamu, tapi dia punya pacar lain. Jadi orangnya ini nggak ada bosennya sama orangnya, gimana ya, emang senang aja. Bagi dia tuh secara nggak langsung tuh kayak menurut dia tuh have fun ya untuk hidupnya. Aduh, keterlaluan ya orang kayak gitu, ntar juga kena karmanya ya. Itu ya yang aku lihat di energi file pertama ya. Kalau ini tidak resonate, coba kamu cek file kedua atau file ketiga ya. Oke, aku lanjut ke file kedua. File kedua, browse warna putih ya. File kedua, kenapa dia selingkuh? Kenapa dia selingkuh? Ya, karena dia masih terjebak oleh masa lalunya. Ya, masih terjebak oleh masa lalunya gitu ya. Jadi yang aku tangkap di sini sepertinya dia balikan lagi ya dengan mantannya ya. Dia nyelingkuhin kamu dengan cara dia balikan lagi dengan mantan dia, mantan pacar dia yang dulu ya. Tapi dia tega loh, kalau emang dia mau balikan lagi sama mantan dia, pacaran lagi, harusnya diputusin kamu dulu baru pacaran gitu ya. Jangan ketika dia pacaran sama kamu, dia selingkuhin kamu dengan dia balikan lagi dengan mantan dia. Itu kan keterlaluan dong. Itu kayak sama aja ya buat dia sendiri doang ya, buat kebahagiaan dia doang, buat kehappyan dia doang. Tega sih dia ngelakuin hal itu ke kamu ya. Kalau bagi aku sih itu keterlaluan ya. Dia balikan lagi sama mantannya, dan aku lihat di sini memang dari mantannya ini, mantan pacarnya, kelihatannya ini lagi berusaha ya, berusaha kontak dia lagi gitu ya, supaya orang yang kamu dealing ini luluh ya. Orang yang kamu dealing ini supaya luluh, makanya mantan pacarnya ini dia kontak dia mulu gitu ya, ngehubungin. Jadi secara nggak langsung kayak ngeganggu hubungan kalian berdua. Nah itu dari situ kenapa dia selingkuh dari mantan pacarnya ini, dia ngeganggu. Soalnya gini ya, meskipun dia pacaran sama kamu, aku lihat tangkap energinya, memang dia nggak bisa ngelupain mantan pacarnya ya. Dia masih sayang sama mantan pacarnya ya. Nah pas banget dalam kondisi ini mantan pacarnya tahu kalau kalian berdua ini sedang berpacaran, makanya mantan pacarnya ini mencoba hubungin orang yang kamu dealing ini ya. Jadi dia kayak ngeganggu pasangan kamu ya, dengan chat, dengan telepon, ngajak ketemuan. Jadi kayak ngeganggu kamu terus hubungan kalian berdua. Nah lama-lama otomatis kalau diginiin ya pasangan kamu juga bakalan luluh ya. Nah itu dia jeleknya, itu dia luluh. Nah lama-lama ya mereka berdua jadi deket lama-lama, akhirnya ya gimana dong ya, pacaran. Otomatis dia akhirnya nggak ngeliat ke depan ya, artinya dia ngeliat ke belakang, dia nggak ngeliat kamu, dia lihat ke belakang mantan pacarnya yang dulu ya. Akhirnya setelah dikuasain oleh mantan pacarnya, diperhatiin ya, pokoknya dibaik-baikin dah gitu ya, supaya pasangan kamu luluh ya, lama-lama luluh lah kayak gini. Aduh tega ya, mantannya ini masih ngeganggu sebenarnya tuh. Sebenarnya pokok permasalahannya sampai dia selingkuh ini ya, memang dari mantannya ini masih suka ngeganggu kalian berdua terus ya. Jadi ngeganggu pasangan kamu, chat-chatin gitu ya, ngubung-ngubungin, ngeperhatiin kayak gitu dianya. Aduh keterlaluannya dianya. Aduh, cuman aku lihat di sini kamu bersikap tenang ya. Aku lihat kamu tahu kalau pasangan kamu ini selingkuh, jangan balikan dengan mantan pacar. Tapi aku lihat kamu masih kayak bersikap tenang ya, nggak ngegubris gitu ya. Ya udahlah gitu kan ya, toh itu pilihan dia ya. Kayak kamu tuh masih kayak fleksibel gitu, kayak masih santai ya. Kalau kamu kayak berpikir ya namanya karma itu nggak bakal kemana ya. Aduh pastilah Tuhan menggantikan orang yang lebih baik dari dia ya. Kalau begini artinya dia bukan orang yang baik ya, bukan pasangan yang baik. Toh nyatanya dia masih bisa luluh ya,
masih bisa balikan. Jahat loh kalau memang dia mau balikan dengan mantan pacarnya itu, kalau memang masih sayang. Harusnya ya, kalau dia ketika lagi pacaran sama kamu, harusnya waktu dia diganggu oleh mantannya itu, harusnya dia nggak gubris kalau dia benar-benar tulus sama kamu. Sayangnya dia merespon. Kalau memang masih mau balikan kayak gitu, harusnya dia putusin kamu dulu, dia jelasin, kan enak begini ya. Jangan tiba-tiba dia selingkuh. Nah, itu yang kulihat di energi file kedua ya. Kalau ini memang reson untuk kamu, berarti pesan ini memang untuk kamu ya. Kalau ini nggak resonate, coba kamu cek file pertama atau file ketiga. Oke, aku lanjut ke file ketiga. File ketiga, bros warna pink ya. File ketiga, kenapa dia selingkuh dari kamu? File ketiga, kenapa dia selingkuh? Dia suka sama kamu, memang suka, tapi dalam sebatas suka sayang, bukan benar-benar dari dalam hatinya ya. Kamu tahu kan perbedaan suka dan sayang itu apa ya? Kalau dia memang benar-benar sayang sama kamu, tulus mencintai kamu, otomatis dia nggak mungkin memperlakukan kamu seperti ini dengan menyelingkuhi kamu. Tapi di sini dia hanya menyukai kamu ya, hanya sebatas suka. Maksudnya apa kak sebatas suka? Suka itu hanya menyukai kamu dari tampilan luar aja ya, dari tampilan luar. Kamu cantik atau kamu ini tampan ya, dan charming ya, itu yang dia nilai ya. Jadi dia mencintai kamu ini, menyukai kamu ini hanya sebatas fisik yang kamu miliki. Artinya dia hanya menyukai kamu itu dari penampilan luar ya. Kalau dia benar-benar sayang sama kamu, tulus, otomatis dia tidak hanya menilai kamu itu dari penampilan luar dong, tapi juga dari isi hati kamu juga ya. Dan otomatis kalau dia benar-benar tulus sayang sama kamu, dia itu nggak mungkin menyakiti kamu dengan nyelingkuhin kamu ya. Kalau dia hanya nyelingkuhin kamu, artinya dia tidak tulus menyukai kamu ya, tidak tulus menyayangi kamu. Dan lagi aku lihat sepertinya dia juga orangnya lagi bimbang ya, dihadapkan oleh beberapa pilihan. Jadi yang aku tangkap di sini, dia juga banyak gebetannya ya. Jadi ketika dia pacaran sama kamu, gebetan dia itu banyak ya. Dan lagi aku lihat banyak yang suka sama dia ya, banyak yang suka sama dia. Jadi otomatis dia buat ngedapetin pacar lagi buat dia itu cukup mudah ya, karena dia cukup digandrungin oleh lawan jenis ya. Nah itu dia. Dan apalagi kondisinya kalian berdua ini dipertemukan ini, ada kartu judgment ya, hanya sebagai karmic relationship. Artinya itu apa kak karmic? Karmic relationship itu adalah dia datang ke kamu itu hanya untuk membayar karma ya, dia hanya untuk membayar karma. Jadi dia itu bukan soulmate kamu ya, dia bukan soulmate kamu, dia itu hanya datang ke kamu untuk membayar karma ya. Tapi yang namanya hidup, bisa aja ke depannya kalian berjodoh ya, kan namanya hidup kan di tangan kalian. Aku cuma baca energinya sekarang, kalau energi ke depannya saya nggak tahu. Saya baca energinya sekarang, energi di masa lalu kenapa dia sampai selingkuh ya. Yang aku tangkap ini memang dia ini hanya sebagai karmic relationship ya. Dia datang ke kehidupan kamu untuk membayar karma. Mungkin kamu dulunya pernah melakukan kesalahan ya, sekarang kamu membayar karma kamu ya. Otomatis ya, namanya Tuhan itu nggak pernah tidur, dan karma itu nggak pernah salah ya Dir. Setiap kamu melakukan kesalahan, otomatis kedepannya kamu pasti akan menuai dari akibat yang pernah kamu lakukan, dan sekarang kamu menuainya ya. Itu namanya karma. Atau mungkin kamu sudah tidak dekat lagi dengan Tuhan, artinya kamu sudah jarang beribadah ya. Itu bisa jadi ya, itu bisa jadi. Yang namanya orang bisa jadi bisa mendapatkan hal tersebut ya.
Itu yang aku lihat dari file ketiga ya. Semoga resonate ya. Kalau ini nggak resonate untuk kamu, coba kamu cek file pertama atau file kedua. Oke. Kalau ini resonate untuk kamu, bantu komen di bawah ya. Lalu bantu like dan subscribe channel aku. Bye.